Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Udah hampir 2 bulan kalian di rumah. Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa ya tetap stay at home dan ikuti anjuran pemerintah. Masih ingat nggak sama yel-yel PT Bukit Sion? Sama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Sebelum kita beribadah, mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Kita nyanyinya dengan semangat ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Muda-Mudi nomor 38. Nyanyikannya lebih semangat ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cahaya. Segala serafimnya lebih puji Dia, besarkan namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Satu kali lagi ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cahaya. Segala serafimnya lebih pujilah Dia, besarkan namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami selama 1 minggu dari minggu kemarin hingga minggu yang ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah online Pelkat PT GPIB Bukit Sion. Kiranya Engkau mau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Ya Tuhan, hanya ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 105. Ajarkanlah kehendak-Mu, tetapkan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku
Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan bacaan kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat Yang Kudus atas berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, boleh mempertemukan kembali kami di dalam ibadah online Persekutuan Turuna GPIB Bukit Sion di pagi hari ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami beroleh hikmat dan kemampuan yang berasal daripada Tuhan. Beserta dengan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, marilah kita membaca bersama-sama di dalam kitab Yoel pasal yang pertama, ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita di pagi hari ini diceritakan Nabi Yoel adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Ia adalah nabi yang berkarya di sekitar bait Allah di Yerusalem. Nah, melalui nabi-nabi sekitar bait Allah, Tuhan bergaul dengan umatnya. Dan itu terlihat di dalam karya Yoel. Ia mendorong umat, khususnya bangsa Yuda ini, untuk supaya mau bertobat, dan dia juga menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bagi umatnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang melatar belakangi pemberitaan Nabi Yoel adalah terjadinya beberapa bencana yang dapat kita baca, seperti yang terdapat di dalam ayat yang keempat, yaitu terjadi wabah belalang yang luar biasa, dan pada ayat yang ke-17 terjadi masa kekeringan, dan pada ayat yang ke-19 terjadi kebakaran. Dan bagi Yoel, keadaan tersebut merupakan tanda-tanda murka Allah, dan Yoel mendorong umat Tuhan di Yehuda untuk bertobat. Dalam konteks bacaan bencana tersebut, kitab Yoel ini menjadi kitab yang berisikan seruan kepada orang Yehuda untuk kembali dalam hubungan yang baik dengan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Allah yang sungguh mengasihinya adalah Allah yang ingin agar anak-anaknya taat kepada perintahnya dan setia mengikuti kehendaknya setiap hari. Misalnya ya adik-adik, kita walaupun saat ini dalam keadaan masih pandemi corona, kita tidak lupa untuk selalu rajin berdoa, kita beribadah walaupun kita hanya beribadah lewat ibadah online seperti pagi hari ini. Kita mau mendengarkan nasihat dan kita hormat kepada orang tua kita, kepada guru-guru, bahkan kepada kakak layan. Kita hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, wujud-wujud sikap seperti ini dapat memberikan manfaat kepada adik-adik teruna untuk tetap berhati-hati di dalam menjalani hidup masa remajanya yang banyak tantangan dan godaannya. Adik-adik, pergumulan yang terjadi atas izin Tuhan dengan maksud memberikan anak-anaknya pengajaran yang baik dan juga menjadi kesempatan untuk melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam pergumulan, Tuhan mengharapkan kita untuk selalu introspeksi diri atau kita sadar diri apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan dan berdoa meminta Tuhan bertindak menolong dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini. Saat ini adik-adik yang kita ketahui bersama ya, kita dalam keadaan pandemi corona. Ini adalah suatu pergumulan yang kita hadapi bersama adik-adik. Kalau mungkin adik-adik saat ini tidak, karena pengaruh dari pandemi corona ini adik-adik tidak bersekolah, hanya belajar di rumah. Adik-adik mungkin tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti sebelum-sebelumnya adik-adik lakukan. Adik-adik tidak dapat bertemu dengan keluarga, mungkin tidak bisa bertemu dengan oma opa, om tante. Adik-adik tidak dapat mengikuti ibadah secara langsung seperti sebelum-sebelumnya lewat ibadah PT di gereja dan aktivitas lainnya yang mungkin biasanya adik-adik lakukan. Nah, dia kasih Tuhan bagi orang tua kita, mungkin orang tua adik-adik yang biasanya bekerja, saat ini lebih banyak melakukan pekerjaan di rumah. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, pergumulan yang kita hadapi saat ini, apa yang Tuhan harapkan dari kita adik-adik? Dan juga kita diharapkan untuk dapat menunjukkan kepedulian kita kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan dengan seperti mendoakan mereka, menolong korban bencana, mengisikan uang jajan untuk disumbangkan ke kotak bantuan bencana, ataupun bagi mereka yang bisa memberi diri untuk menjadi sukarelawan seperti yang bisa kita lihat sekarang ini dalam keadaan pandemi corona. Mereka yang menjadi sukarelawan untuk membantu orang-orang yang mengalami penyakit ini adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di akhir perenungan kita senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus agar dapat bertindak dan berkata dengan benar dalam menjalani hidup, termasuk dalam kita menghadapi pergumulan. Amin.
Teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami belajar sekitar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, karena kami juga masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat pelayanan gereja kami, Gereja Bukit Sion. Berkati para pendeta, para majelis, dan para karyawan kantor agar selalu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Berkati para kekelayan kami agar mereka diberi kesabaran dan ketekunan dalam melayani kami, agar mereka selalu melayani kami dengan sukacita. Berkati juga teman-teman kami agar selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, agar kami selalu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk orang tua kami, klien, memberikan kesehatan dan kekuatan tengah wabah COVID-19 ini agar bisa selesai. Kami juga bersekolah, beribadah, dan beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit di rumah maupun di rumah sakit, memberikan kesehatan dan dalam perlindungan. Kami juga berdoa buat tenaga medis, memberikan kesehatan kekuatan. Inilah doa kami. Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami ini, Bapak Presiden dan para menteri, agar dapat memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga kota kami, kota Balikpapan. Jauhkan kota kami ini dari segala macam mara bahaya, agar kami dapat hidup saling berdampingan dan saling menolong. Dan berkati juga Bapak Wali Kota yang Tuhan pakai untuk memimpin kota kami ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar dapat memimpin kota kami, kota Balikpapan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Dan berikanlah kepada hari ini paling kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan masukkan persembahan kalian ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan PLKPT dan kalian tuliskan sektor kalian masing-masing. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua dan disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kalian dan persembahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi bersama-sama, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat anugerah-Mu bagi kami semua. Di pagi hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah persekutuan teruna, boleh berjalan dengan lancar dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Dan kiranya dengan berkat-Mu Tuhan boleh mempertemukan kembali kami di dalam ibadah online persekutuan teruna pada minggu yang akan datang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita hari ini telah selesai dan kakak berharap adik-adik masih tetap bisa mengikuti ibadah online di minggu-minggu selanjutnya. Dan adik-adik, untuk selanjutnya kakak akan kasihkan pengumuman bahwa challenge kita mengenai pesan yang akan adik-adik sampaikan, baik berupa gambar, berupa foto, ataupun berupa video, masih diberikan kesempatan 1 minggu lagi ya. Jadi ayo adik-adik, kumpulkan sebanyak-banyaknya, ayo kirim video kalian, gambar ataupun apa saja sekreatif mungkin, dan adik-adik bisa mengirimkan video tersebut atau gambar tersebut melalui grup Pelkat PT atau bisa di Japri atau bisa di WA ke kakak kalian masing-masing sektor. Baik adik-adik, kakak tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ada